di dalam penyelesaian isu gitu, penyelesaian isu tersebut. Tetapi teman-teman isunya sudah selesai, tetapi habitnya harus terus dipertahankan gitu ya, habituasi. Baru nanti secara berkelanjutan, habituasi ini harapannya selalu tertanam pada diri kita. Karena habit itu kan muncul dari kebiasaan. Kebiasaan itu habit ya. Karakter itu kan terbentuk dari habit. Habit terbentuk dari aksi yang dilakukan secara berulang gitu. Maka teman-teman ketika selesai di latsar ini, paling nggak baru ke tahapan habit aja. Malah kadang belum sampai habit, hanya menuntaskan kewajiban. Tetapi idealnya adalah teman-teman nanti terus pertahankan, maintain eh, apa namanya perilaku atau sikap sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak tersebut dan seterusnya gitu. Itu teman-teman ya, esensi dari kenapa ini seperti prototyping ya, prototyping apa namanya project perubahan seperti itu. Oke. Nah, komponennya teman-teman nanti ini nilai yang perlu teman-teman pahami ya. Sikap itu nanti 15% ya, bobot penilaian evaluasi peserta itu 15%, 10% dari BDK, 5% dari mentor. Jadi jangan tinggalkan mentor gitu ya intinya ya. Karena komunikasi dengan mentor itu menjadi poin penting. Seperti itu. Kemudian secara akademik 20%, tugas-tugas, kemudian evaluasi akademik ya. Kemudian nilai-nilai MOC kemarin itu juga menjadi salah satu paket untuk akademiknya. Aktualisasi itu 50%. Bayangkan teman-teman, 50%. 20% adalah di RA-nya, rancangannya, proposalnya. 30%-nya adalah di realisasinya atau laporan aktualisasi. Jadi itu punya bobot terbesar. Kemudian PKTBT ini biasanya penyelenggaranya adalah dari instansi masing-masing. Ya, ikut pelatihan-pelatihan yang relevan dengan bidang tugas teman-teman. Ini bobotnya adalah 15% gitu. Bentuknya laporan biasanya. Itu ya. Gambarannya ini adalah tadi sudah saya uraikan 20% rancangan, 30% adalah aktualisasi. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya mau fokus di RA-nya dulu. Di RA ini teman-teman, ketepatan RA dikaitkan dengan agenda 3. Jadi kenapa tadi ada matrik antara isu keterkait sumber isu itu artinya apa? Kita harus menetapkan bahwa isu kita bisa identifikasi kita kaitkan dengan agenda yang ketiga, baik itu Smart ASN ataupun manajemen ASN. Gagasan kreatifnya 3%, tahapan rencana kegiatan. Jadi kegiatan tadi kan ada 5 minimal kan? Itu 5%. Relevansi rencana kegiatan dengan penyelesaian isu itu 5%, kemudian presentasinya adalah 2%. Paling tidak teman-teman mengambil pada level 4 ya, di RA-nya itu level 4 di sini. Usahakan teman-teman selalu berada pada level 4. Kenapa? Ada isu itu harus disertai apa? Bukti-bukti. Kenapa tadi saya katakan di form paling akhir, di paling kanan, deskripsi isu itu memuat apa saja? Bukti-bukti, kemudian apa namanya dampak, penyebab, sama yang terakhir adalah reasoning, keterkaitan antara isu dengan sumber isu, gitu. Ya, ini teman-teman ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda yang ketiga. Kemudian terobosan gagasan kreatifnya ini lebih dari 3 kegiatan. Kenapa tadi saya ambil 5? Ya harus lebih, paling nggak lebih dari 3 gitu kan. Kalau 3 terlalu mepet gitu. Kemudian tahapan rencana kegiatannya relevan, harus relevan. Kemudian relevansi dengan agenda yang kedua. Jadi nanti di setiap tahapan, teman-teman nanti identifikasi nilai-nilai dasar berakhlak apa yang relevan dari setiap tahapan kegiatan gitu. Nanti saya contohkan aja biar lebih konkret ya. Kemudian teknik komunikasi, presentasi ya pada saat teman-teman menjelaskan RA ini dengan baik gitu. Oke, nah kemudian ini nggak usah, bobotnya, totalnya teman-teman paling nggak cukup memuaskan. Total nilainya ya. Eh, ke-
apa namanya rentangnya memuaskan atau sangat memuaskan. Ini kalau nanti dikatakan lulus latsar ini gitu. Jangan sampai ngulang, paling enggak minimal nilai 80 atau 90 gitu ya di antara level-level yang di atas gitu. Karena kalau ngulang nanti ya remedi gitu ya, belum tentu tahun depan juga tersedia anggarannya gitu. Jadi maksimalkan tugas yang penting dikerjakan gitu ya, walaupun walaupun apa namanya tidak harus sempurna banget, paling nggak ada proses yang teman-teman lalui gitu. Oke, itu teman-teman terkait dengan apa namanya batas atau passing grade. Tentunya ini sudah dijelaskan oleh panitia ya sebelumnya gitu. Oke, saya fokuskan di sini teman-teman. Keterkaitan mata pelatihan ya. Pertama itu kan dari isu ya. Isu ini nanti teman-teman kaitkan antara manajemen ASN dengan apa namanya Smart ASN. Contoh, contoh saya ngambil beberapa RA yang sudah saya bagikan ke teman-teman semuanya. Ini contohnya ya. Isu, saya contohkan. Isu di sini teman-teman kaitkan dengan sumber isu, gitu ya. Atau saya coba yang lebih lengkap ya, lebih lengkap misalkan ini, biar ada gambaran yang lebih utuh juga. Nih ya teman-teman. Jadi eh, ini ya, deskripsi isu, setiap isu, misalkan kurang optimalnya publikasi data, ini kan isu namanya ya. Isu itu awali dengan kata-kata negatif, kurang optimalnya, belum optimalnya, terhambatnya pembaharuan. Jadi hal-hal yang sifatnya negatif, tidak optimalnya gitu ya, belum tersedianya. Nah, itu isu awali dengan kata-kata negatif. Oke. Setiap isu, teman-teman kaitkan antara apakah itu Smart ASN ataukah manajemen ASN. Contoh misalkan ini publikasi data, maka ini relevan dengan Smart ASN. Ya, dikaitkan dengan isu relevan dengan agenda yang ketiga. Ya, ini kita katakan bahwa peserta mampu mengkaitkan antara isu yang telah ditetapkan dengan agenda yang ketiga. Nanti apakah relevan dengan Smart ASN ataukah relevan dengan manajemen ASN? Tinggal pilih salah satu. Yang paling penting adalah setiap isu yang teman-teman tetapkan, pastikan ada evidennya. Buktinya apa? Oke ya, buktinya apa? Ini juga sama. Misalkan ini adalah isu kaitkan dengan agenda 3 manajemen ASN. Kemudian nyatakan faktanya apa. Jadi selalu nyatakan fakta dari deskripsi isu itu. Jadi itu benar-benar terjadi. Namanya kan isu kontemporer, isu yang benar-benar terjadi sekarang ini. Maka butuh fakta dan data. Itu teman-teman. Itulah yang mendasari apa namanya bagian ini bahwa ketika kita menetapkan sebuah isu, deskripsi isunya isinya apa? Fakta data, penyebab, dampak, sama relevansi agenda yang ketiga gitu. Contoh lain, contoh lain adalah ini misalkan. Contoh lain misalkan ya. Formatnya macam-macam, boleh kotak-kotak, boleh paragraf, boleh ya, macam-macam. Contoh ini misalkan, kurangnya kolaborasi antara stakeholder. Ini apa? Isu. Oke, ini isu namanya. Kemudian di sini apa? Relevansi dengan agenda yang ketiga. Setelah itu apa? Fakta. Ini fakta. Data harus disajikan. Ini misalkan datanya dari mana? Dari Google Review. Nah, itu juga kita katakan sebagai data. Jadi harus ada dukungan data yang dimasukkan di deskripsi isu. Contoh yang kedua, belum terpenuhnya fasilitas perangkat komputer. Ini adalah isu. Bagian ini adalah relevansi dengan agenda yang ketiga. Bawahnya adalah data. Ini juga sama, isu. Bagian ini adalah keterkaitan agenda 3. Bawahnya adalah data. Ya, selalu seperti itu teman-teman ya. Nanti jadi ketika teman-teman mengerjakan bagian ini,
isu, sumber isu diisi pilihannya. Pastikan pada bagian ini ada data-data yang faktual ya, yang dia data-data yang bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bukan bukan sifatnya apa? Hanya opini. Opini kan bukan berbasis data. Apalagi teman-teman hanya menjelaskan saja tidak. Tetapi pastikan ada data dukung sebagai dukungan klaim dari isu tersebut. Itu teman-teman ya. Contoh lagi tadi sudah ya beberapa. Itu ya teman-teman, kenapa pada bagian ini teman-teman mengkaitkan isu tersebut dikaitkan apakah relevan dengan agenda yang ketiga, baik itu manajemen ASN ataupun smart ASN. Itu teman-teman. Ya, itu yang pertama. Oke ya, ada yang ditanyakan pada bagian deskripsi isu? Clear ya, itu gambarannya. Jadi deskripsi isu sebisa mungkin berbasis data. Berbasis data. Selanjutnya adalah penyebab isu. Penyebab isu. Penyebab isu, kemudian gagasan kreatif. Setelah teman-teman nanti melewati itu kan apa namanya deskripsi isu ya macam-macam kan bentuknya. Ini juga sama deskripsi isu. Sudah. Setelah itu kan teman-teman ditapis kan, difilter APKL ya aktual, problematik, kehalayakan, layak gitu kan sudah dijelaskan di agenda yang pertama. Teman-teman tetapkan mana yang dia paling tinggi gitu ya. Scoring ya, skala skala 5 sampai 1 gitu. 5 4 3 2 1 silakan bisa ditetapkan gitu kan. Diambil yang tertinggi. Diambil yang tertinggi. Sebisa mungkin ini bukan hanya kiro-kiro, bukan ya, tetapi teman-teman bisa basis data. Oh, kenapa 5? Ada reasoning yang melatar belakangi itu. Kadangkala penguji itu bertanya, kenapa memilih 5? Kenapa kok ini 4? Maka ada apa ya gradasi yang bisa teridentifikasi. Kenapa memilih 1? Kenapa memilih 3? Gitu ya. Itu ada alasannya. Ini ya, seperti ini. 5 itu sangat memenuhi, 1 sangat tidak memenuhi. Setelah dari APKL, teman-teman filter lagi ke USG, urgensinya, seriusnya, sama growth-nya. Ya, ini juga sama, APKL, PKL, peringkat ya, 1, 2, 3 terbesar, peringkat 1, 2, 3 difilter lagi ke USG. Kemudian di peringkat lagi, ambil yang tertinggi. Yang tertinggi inilah yang kita sebut sebagai core isunya. Ya, sebagai core isunya. Ini juga sama, filter tertinggi, APKL, 3 lagi diambil tertinggi USG. Yang tertinggi inilah tadi yang kita sebut dengan apa? Core isunya itu. Ya, core isunya. Nah, untuk menjawab bagian penyebab isu, ini setelah kita sudah tetapkan core isu. Ini kan core isu kan ini namanya core isu yang peringkat 1 dari USG. Setelah kita tetapkan core isu ini, kita akan mencari penyebabnya dengan menggunakan apa? Fishbone. Jadi, ini adalah core isunya. Tadi yang peringkat 1 USG ini ya, ini kita pindah ke sini, kurang kolaborasinya. Ini kan, ini kita sebut sebagai core isu. Di belakang kepala ikan, ini kita sebut sebagai akar masalah. Dengan kita klasifikasi menjadi 4 aspek, method, man, material, sama lingkungan atau milieu gitu kan. Kita identifikasi akar-akar masalahnya. Setiap bagian, setiap aspek, paling enggak 3 atau 4 gitu ya. Jangan satu. Kalau satu tidak mendalam. Ya, tidak mendalam. Identifikasi penyebabnya. Kenapa kok bisa terjadi kurangnya kolaborasi? Karena kurang pemanfaatan pada idle aset. Karena
kurangnya kesadaran stakeholder dalam aspek wirausahaan. Jadi, bagian kepala ikan, duri-duri ikan ini adalah sebagai penyebab. Kurangnya kolaborasi ini sebagai apa? Dampak. Ya, dampak jangan kebalik. Sebelah kiri bukan dampak, tapi dampak itu sebelah kanan gitu. Kenapa kok kurangnya kolaborasi? Karena di belakang ini yang bisa menjawab. Baik itu pada bagian main, method, medio, sama material. Bagian ini namanya apa? Namanya cause root, akar masalah. Akar-akar masalah. Semakin kita bisa mendetilkan akar masalah, maka kita akan semakin baik mengidentifikasinya. Gitu. Ini juga sama, akar masalah. Ya, akar masalah ini untuk menjawab pada bagian penyebab isu. Gitu ya, penyebab isu. Nah, setelah penyebab isu itu kita tetapkan melalui Fishbone gitu ya, melalui Fishbone. Sekarang kita cari gagasan kreatif. Gagasan kreatif. Ini juga sama, ini kan Fishbone juga ya teman-teman ya. Ini Fishbone juga. Kita cari gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu belum tentu langsung judul ya. Ini juga sama, Fishbone juga. Setelah PKL, OSG, kemudian kita masuk ke Fishbone. Ya, yang akibat, penyebab gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita cari apa? Cari solusinya. Contoh, misalkan di sini. Gagasan dari yang dipilih ini kan untuk menyelesaikan ini. Jadi sebenarnya gagasan kreatif itu tidak sekedar menyelesaikan secara makro isunya, tidak sekedar itu, tetapi kita menyelesaikan sampai akar-akar masalahnya ini. Contohnya misalkan gagasan ide ini dipilih untuk memecahkan core isunya kan ini kan tadi. Gagasannya apa? Penyusunan dokumen perencanaan biotifikasi University, Hotel UIN, Sunan Kalijogo, dan seterusnya. Jadi, ini namanya gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu menyelesaikan core isu beserta akar-akar penyebabnya atau akar-akar masalah ini. Oke ya. Nah, kenapa ini kok di bold? Kenapa ini kok di bold? Dan kenapa ini kok diwarnai merah? Warna merah ini menunjukkan akar masalah yang mampu diselesaikan oleh gagasan kreatifnya. Saya ulangi, warna merah, tanda khusus yang bold kayak gini, itu adalah cause root atau akar masalah yang mampu diselesaikan oleh gagasan kreatif. Artinya apa? Belum tentu kita membuat gagasan kreatif mampu menyelesaikan seluruh akar masalah yang muncul. Jadi kita harus menetapkan mana nih akar masalah yang mampu diselesaikan, ya. Karena kadang-kala ada yang tidak terselesaikan gitu. Contohnya ini, misalkan kita lihat ya, dari gagasan kreatif ini kita sampaikan Kosrut yang terselesaikan apa saja. Ini kita uraikan. Kemudian konstruk yang kedua ini, itulah yang terselesaikan. Jadi kita bisa mengurai bahwa gagasan kreatif tersebut menyelesaikan beberapa akar masalah yang kita kasih tanda warna hitam tersebut gitu. Itulah yang kita sebut sebagai apa? Sebagai gagasan kreatif. Saya ulangi ya, gagasan kreatif itu menyelesaikan core isu beserta akar-akar masalahnya. Akar-akar masalah yang terselesaikan itu belum tentu semuanya. Pak, kalau saya menyelesaikan semuanya, boleh nggak? Sangat boleh. Semakin banyak akar masalah yang terselesaikan, maka gagasan kreatif ini tentunya lebih lebih bagus ya. Dia lebih komprehensif gitu. Itu teman-teman ya, makna dari gagasan kreatif. Nah, kemudian setelah kita menetapkan gagasan kreatif, ini ya, ini kan gagasan kreatifnya ya. Ini kan gagasan kreatifnya. Oke.
Setelah kita menetapkan gagasan kreatif, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mengurai menjadi kegiatan dan langkah-langkah kegiatan. Ya, kegiatan termasuk di judul kan ini kan, setelah gagasan kreatif, gagasan pemecahan core isu, kita mengurai menjadi kegiatan-kegiatan dan tahapan kegiatan. Nah, contohnya ini. Ini ya. Eh, kegiatan sama langkah-langkahnya. Ini contohnya. Usahakan dimulai dengan kata kerja. Kata kerja. Ini boleh mengidentifikasi, melakukan, menyampaikan. Jadi awali dengan sebisa mungkin kata kerja. Nah, kegiatan ini paling tidak ada 3 klaster, teman-teman. Klaster yang pertama adalah klaster perencanaan, identifikasi dan perencanaan. Oke, klaster yang kedua ini adalah klaster apa? Klaster aksinya, kegiatan intinya. Klaster yang ketiga adalah evaluasi atau pelaporan. Ya, paling nggak dibuat 3 klaster. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, contoh yang lain misalkan. Ini setelah gagasan, kita bisa urai klasternya, gagasannya. Ini kegiatannya. Biasanya ini kan identifikasi, jadi kan perencanaan ya. Kedua pengumpulan data, sudah aksinya, ini juga sudah aksi. Selalu akhiri dengan apa? Dengan evaluasi. Jadi teman-teman ketika nanti menyusun kegiatan, misalkan paling nggak bagi menjadi 3 klaster. Klaster perencanaan, klaster aksinya, sama klaster evaluasi. Contoh, klaster perencanaan di kegiatan 1. Klaster aksinya di kegiatan 2, 3, 4. Klaster evaluasinya di kegiatan 5. Itu contohnya. Ya, jadi nanti dibuat klasternya. Itu teman-teman ya. Termasuk ini kita cek di contoh yang saya berikan. Ini juga sudah ada matriknya. Ini matriknya ya. Oke. Ini juga sama teman-teman. Kegiatannya, bagian ini adalah perencanaan. Bagian yang kedua adalah aksinya. Bagian yang ketiga adalah evaluasinya. Itu adalah kegiatan. Itu teman-teman ya, di bagian kegiatan teman-teman bisa identifikasi gitu. Termasuk nanti teman-teman uraikan tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Itu teman-teman ya, paling nggak teman-teman di sini yang kelompok saya di sini sudah ada gambaran ya di dalam merancang di tugas yang kelima ini. Itu gambarannya. Jadi di sini teman-teman itulah yang kita sebut sebagai kegiatan-kegiatan. Oke. Terus Pak, ini maksudnya apa di bawah? Bahwa kegiatan-kegiatan harus relevan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Ingat tadi bahwa kegiatan ini kan sebagai kendaraan, tapi pada dasarnya tujuannya adalah internalisasi dari nilai-nilai dasar berakhlak. Contoh, contoh konkret aja, lebih mudah. Contoh ini teman-teman. Contoh ini. Di sini adalah kegiatan. Dalam setiap kegiatan ada tahapan-tahapan. Dalam setiap tahapan ada output yang mau ditargetkan. Outputnya apa? Output per tahapan kegiatan. Dalam setiap tahapan kita harus tahu apa nilai-nilai dasar berakhlak yang kita tanamkan. Melakukan survei, kira-kira apa yang relevan dengan nilai dasar berakhlaknya? Akuntabel sama kompeten. Mengumpulkan data-data fisik, ini yang relevan itu. Jadi inilah yang kita